Perkenalkan, nama saya Ira Indrani Rutupahung dengan NIM 18742010005. Video yang saya buat kali ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Etika dan Tanggung Jawab Profesi dengan dosen pengampu mata kuliah Violent Controlling SHMH. Kali ini pembahasan saya yaitu tentang etika dan tanggung jawab profesi jaksa. Pembahasan kita akan membahas apa itu etika, apa itu tanggung jawab, apa itu profesi, dan apa itu jaksa. Baik, langsung saja. Etika secara kata etika lahir dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang artinya tampak dari suatu kebiasaan. Dalam hal ini yang menjadi perspektif objeknya adalah perbuatan, sikap atau tindakan manusia. Nah, pengertian etika secara khusus adalah ilmu tentang sikap dan kesusilaan suatu individu dalam lingkungan pergaulannya yang kental akan aturan dan prinsip terkait dengan tingkah laku yang dianggap benar. Tanggung jawab. Tanggung jawab berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu kondisi di mana setiap individu memiliki suatu kewajiban untuk menanggung segala sesuatunya sendirian. Profesi adalah suatu keterampilan yang menuntut pada keahlian, tanggung jawab, dan kesetiaan terhadap profesi itu sendiri. Jaksa merupakan seseorang yang bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan pada saat proses pengadilan terhadap orang yang diduga melanggar hukum. Pengangkatan dan pemberhentian jaksa dilaksanakan atau dilakukan oleh Jaksa Agung. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004, jaksa berwenang sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap. Penuntutan yang dilakukan oleh jaksa harus dilakukan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah. Seorang jaksa sebelum memangku jabatannya harus mengikrarkan atau bersumpah atau berjanji sebagai bertanggung jawab dirinya kepada negara, bangsa, dan lembaganya. Dalam dunia kejaksaan di Indonesia terdapat norma kode etik profesi jaksa yang disebut tata krama adiaksa atau Trisila adiaksa yang menjadi landasan jiwa dan raihan cita-cita setiap warga adiaksa yang mempunyai arti dan makna, yaitu satya, kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun kepada sesama manusia. Adi berarti kesempurnaan dalam bertugas dan berunsur utama bertanggung jawab baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap keluarga, dan terhadap kepada sesama manusia. Wicaksana, yang berarti bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangannya. Nah, berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Nomor per 067-A-JA 07-2007, kewajiban dan larangan bagi seorang jaksa adalah sebagai berikut. 1. Menaati hukum, peraturan perundang-undangan, dan peraturan kedinasan yang berlaku, menghormati prinsip cepat, sederhana, biaya ringan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, mendasarkan pada keyakinan dan alat bukti yang sah, mencapai keadilan dan kebenaran, bersikap mandiri, bebas dari pengaruh atau tekanan atau ancaman opini publik secara langsung atau tidak langsung, bertindak secara objektif dan tidak memihak, memberitahukan dan atau memberikan hak-hak yang dimiliki oleh tersangka atau terdakwa maupun korban, membangun dan memelihara hubungan fungsional antara aparat penegak hukum dalam mewujudkan peradilan pidana terpadu, mengundurkan diri dari penanganan perkara yang mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga, mempunyai hubungan pekerjaan, partai atau finansial, atau mempunyai nilai ekonomi secara langsung ataupun tidak langsung, menyimpan dan memegang rahasia yang seharusnya dirahasiakan. Sementara itu, dalam melaksanakan tugas profesi, jaksa dilarang menggunakan jabatan dan atau kekuasaannya untuk kepentingan pribadi dan atau pihak lain. Mereka dilarang merekayasa fakta-fakta hukum dalam penerapan perkara. Selanjutnya, dilarang bertindak diskriminatif dalam bentuk apapun, membentuk opini publik yang dapat merugikan kepentingan penegakan hukum,
dilarang memberikan keterangan pada publik kecuali terbatas pada hal-hal teknis perkara yang ditangani. Nah, tugas dan kewenangan jaksa sebagai penuntut umum diatur dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yakni melakukan penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim, serta melaksanakan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pra-penuntutan, melaksanakan penetapan hakim, serta melaksanakan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana umum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan oleh Jaksa Agung. Nah, sini saya juga memberikan suatu contoh kasus jaksa melanggar kode etik profesi. Di sini saya mengambil contoh kasus Jaksa Pinangki, di mana Jaksa Pinangki menjadi tersangka kasus korupsi pengurusan fatwa bebas Joko Chandra di Mahkamah Agung. Nah, yang pertama itu Pinangki dinyatakan terbukti menerima uang suap sebesar 500.000 dolar Amerika Serikat dari Joko Chandra. Yang kedua itu Pinangki terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang dengan total 5,25 miliar. Yang ketiga, Pinangki juga dinyatakan terbukti melakukan pemufakatan jahat bersama Joko Chandra, Andi Irfan Jaya, dan mantan kuasa hukum Joko Chandra yaitu Anita Kolopaking. Nah, mereka terbukti menyajikan uang 10 juta US dollar kepada pejabat Kejagung dan MA demi mendapatkan fatwa. Pinangki melanggar kode etik sebagai seorang jaksa, terbukti dari tahun 2019 sudah 9 kali keluar negeri tanpa seizin pemimpin. Pinangki juga melanggar kode etik karena sudah menerima uang suap, tindakan pidana pencucian uang, dan pemufakatan kejahatan. Selain dicopot dari ASN, Pinangki juga dijatuhi hukuman selama 10 tahun penjara dan denda 600 juta. Namun Pinangki melakukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan beberapa alasan dan pertimbangan. Akhirnya hukuman Pinangki itu dikurangi menjadi 4 tahun dan denda 600 juta. Nah, sekian video presentasi yang bisa saya sampaikan. Kiranya video ini dapat bermanfaat bagi banyak orang. Sekian dan terima kasih. Di sini juga saya akan mengajak teman-teman, saudara-saudara yang ingin melanjutkan pendidikan ke S1 khususnya Fakultas Hukum, mari bergabung dengan kami Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Terima kasih.